Bapak, Ibu, Bruder, Suster, dan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Gustin, dalam acara Bincang Santai Komsos, di mana tema kita kali ini tetap sama, yaitu The Last Stand Kepengurusan 2018 sampai 2021. Dengan narasumber kita adalah Ibu Titi, dari Ketua Lingkungan dari Santo Thomas Ion. Kita sambut aja Ibu Titi. Halo Mbak Titi, apa kabar? Halo Mbak Gustin. Mbak, aku ini panggilnya Ibu atau Mbak Titi ya? Karena kalau di balik panggung, di balik acara ini, biasa kenal sebelumnya dengan Mbak Titi, biasa manggilnya Mbak. Nah ini saya agak bingung manggilnya Ibu atau Mbak. Yo, yang lebih enak aja manggilnya Mbak Titi aja ya, supaya Bincang Santai Komsosnya ini kita bisa santai lah ibaratnya, sesuai tema, bukan tema, acara ini kan bincang santai, jadi supaya kita juga nggak kaku ya Mbak. Mbak Titi, ya. Mbak Titi ini kan Ketua Lingkungan Tanjung Barat ya, Tanjung Barat Ion Santo Thomas. Saya agak kepleset nih ngomong Ionnya ya. Santo Thomas ini itu kepengurusan Mbak Titi ini 2018 sampai 2021 ya Mbak? Iya. Itu satu periode apa dua periode? Apa sebelumnya Mbak Titi pernah menjabat ketua lingkungan juga? Sebelum yang ini? Ini periode yang kedua, jadi aku 2 kali menjabat ketua lingkungan di Lingkungan jadi dah Barat Ion. Berarti ya ini ya dari 2015 juga ya, 2015 tuh lanjut. Itu tuh saya agak bingung ya, ketua lingkungan itu apakah harus 2 periode? Apa misalnya kalau satu periode, udah cukup nih satu periode. Kalau kita nggak, tapi apakah emang harus kudu 2 periode apa bagaimana ya Mbak Titi? Kalau jadi ketua lingkungan itu? Nggak harus sih, nggak harus 2 periode. Itu semua kan tergantung dari warganya juga ya. Kayak aku waktu kepemilihan yang kedua itu, aku bertanya sama warga aku, kebetulan kita lagi kumpul kan, banyak yang hadir kan, kesempatan untuk bertanya kepada mereka. Saya bilang kalau saya ini kepengurusannya sudah akan berakhir bulan Agustus 2018 pada waktu itu ya. Terus mereka bilang katanya, Ibu lanjut aja, lanjut katanya. Waduh. Padahal gitu ya. Ya karena mereka sudah mereka mengharapkan saya bisa lanjut lagi, ya sudah saya jalani aja. Jadi memang pas dong ya, maksudnya dengan tema kali ini kan saya tuh pengen mengapresiasikan istilahnya cara kerja, cara pelayanan Mbak Titi, sudah istilahnya ya menjabat ketua lingkungan itu sudah sampai 2 periode, dan ini kan berarti periode terakhir ya Mbak, karena kan kayak ya, betul. Kepemimpinan presiden kan juga sampai 2 periode, berarti ketua lingkungan juga mungkin bisa dibatasi 2 periode. Jadi sebenarnya tema bincang kita ini tuh adalah setiap, artinya ya cara bagaimana acara ini dibuat supaya untuk mengapresiasikan cara kerja kepengurusan di periode yang sudah istilahnya sudah mau hampir saatnya selesai ya. Mungkin di Desember 2021 ya Mbak, berarti ya selesainya ini ya. Ya. Harusnya sih sebenarnya Agustus udah berakhir ya 2021 ini. Tapi karena Romo Paroki waktu rapat Dewan Pleno mengatakan bahwa periode yang 2018-2021 ini akan berakhirnya nanti Desember 2021 karena pandemi ini mungkin ya. Jadi agak mundur ya, karena juga situasi yang saat ini istilahnya pandemi ini ya Mbak ya. Iya betul. Dulu itu awalnya gimana Mbak? Maksudnya menjadi ketua lingkungan itu dipilihnya berdasarkan voting pada saat sembahyangan atau apa? Karena kalau di tempat saya itu seperti itu. Mungkin apakah sama itunya atau ada kandidat-kandidat lain? Terus bagaimana itu, bisa cerita nggak Mbak? Istilahnya Mbak Titi ini bisa sampai 2 kali, awalnya cara pemilihannya seperti apa ketua lingkungan? Mungkin bisa sharing
Aku flashback lagi ya ke 6 tahun yang lalu. 6 tahun, 6 tahun yang lalu itu, aku masih ingat banget pada waktu itu bulan Desember, ada pengurus lama datang ke rumah. Aku pikir mereka berkunjung lah ya, karena aku jarang aktif di lingkungan pada waktu itu. Maklum deh Mbak Gustin, karena kan anak masih kecil, jadinya aku harus mendampingi mereka kan. Harus menjemput mereka pulang sekolah, ngantar les, pulang udah malam, udah sampai rumah jam 8, setengah 9 gitu kan. Nah pada waktu, aku masih ingat banget itu Desember tahun 2014 kalau nggak salah pada waktu itu. Ada 2 orang pengurus lama datang ke rumah, terus ngobrol sebentar, tiba-tiba mereka bilang gini, boleh nggak Bu acara di rumah katanya kan, untuk tahun baruan, biar warga berkumpul sama-sama merayakan tahun baru, kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku nggak kepikiran ya pada waktu itu bahwa itu rencana mereka untuk mengadakan pemilihan ketua lingkungan di lingkungan aku kan. Terus aku bilang kalau setelah Januari pertengahan boleh di rumah saya, aku bilang gitu, karena saya mau pulang ke Jogja pada waktu itu, kan kita mau Natalan di rumah orang tua. Jadi saya harus spare waktu kan, kalau misalnya minggu keberapa gitu, kalau minggu pertama kok kayaknya kok terlalu cepat, kita baru pulang udah siap-siap untuk mengadain acara kan, terus ya udah saya bilang minggu ketiga saya bilang gitu kan, jadi kita bukan tahun baruan lagi, tapi kita kumpul warga aja, saya bilang. Ya udah akhirnya kita kumpul di situ. Nah ternyata pada saat itu pemilihan ketua lingkungan. Jadi nggak tahu sebenarnya kumpul itu mau apa ya. Pada waktu itu ternyata mereka mengadakan pemilihan ketua lingkungan. Mereka sudah mempunyai kandidat-kandidat yang mereka ajukanlah pada saat itu kan. Ada, kalau nggak salah itu ada 7 orang. Ada 7 orang, nggak mungkin dong. Pasti semua menolak dong kalau disuruh jadi ketua lingkungan ya kan. Nggak mau. Termasuk aku anak yang hilang nih. Nggak pernah aktif, tiba-tiba nanti ditunjuk jadi ketua lingkungan. Waduh. Nah terus akhirnya ya kita disitulah memilih ketua lingkungan. Sebelumnya Prodiakon berdoa dulu untuk supaya warganya yang datang di sini benar-benar memilih Roh Kudus lah yang menuntun mereka untuk memilih siapa ketua lingkungannya. Akhirnya dari 7 orang itu di voting, dipilihlah. Karena aku udah nyantai tuh, enggak paling jangan. Tahu begitu dihitung, ya ampun, nggak nyangka ya aku dapat suara paling banyak gitu loh. Itu di luar dugaan aku juga. Waduh, aku bilang gitu kan. Aduh. Nah, dalam hati gini, ketua lingkungan tuh ngapain ya kerjaannya? Gitu kan. Karena jujur nih gue nggak tahu ketua lingkungan tuh kerjaannya apa gitu kan. Biasanya cuma ngurusin anak, kerjaan lain, bukan ngurusin orang lain ya. Terus ya akhirnya karena udah dipilih, ya mau nggak mau aku harus menerima ya, mungkin ini udah jalannya Tuhan supaya aku lebih peduli sama orang lain kali ya, untuk lebih mau melayani orang lain juga, bukan hanya di keluarga gitu. Terus akhirnya udah kepilih lah. Pada waktu udah pelantikan tuh bingung juga aku mau ngapain ya. Nggak punya program. Jelek banget ya kagak punya program. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya adalah program-program yang bisa kita jalankan di lingkungan. Akhirnya pada waktu itu kita juga pergi berziarah sama-sama dengan warga yang lain. Kita pergi kemana ya pada waktu itu? Oh, ziarah ke Kuningan, ke Gua Maria di Kuningan. Disitulah kita ziarah di Gua Maria Kuningan itu. Akhirnya saya di bawah patung Bunda Maria tuh saya cuma bilang gini loh, habis aku kan belum siap juga ya untuk jadi ketua lingkungan, aku nggak tahu kerjaannya apaan aja ketua lingkungan itu, kan udah masih blank deh pokoknya di pikiran aku tuh. Aku coba bilang gini sama Bunda Maria, Bunda Maria, aku berdoa mohon pertolonganmu agar Roh Kudus yang menerangi aku, sehingga aku mampu melewati masa-masa aku sebagai ketua lingkungan. Udah akhirnya, ya sudah aku jalanin aja setiap kegiatan-kegiatan.
ya berjalan dengan baik, dengan lancar. Aku masih ingat banget ya pada waktu itu, karena kan belum zamannya WhatsApp tuh, masih harus nganter undangan lah ke mereka, ya kan, sambil ya door to door ya, door to door mengenal juga kan, karena aku kan nggak kenal banyak sama mereka ya. Terus akhirnya aku jadi tahu juga sih mereka, oh tinggalnya di sini, ya udah. Dijalanin aja udah dengan penuh ketulusan hati. Benar. Berarti bagus ya pendekatannya nih, benar deh. Patut dicontoh deh pendekatannya, dirangkul dulu, dideketin, dalam arti warganya yang tadinya istilahnya warganya itu tidak bukan nggak aktif ya, karena mungkin dia nggak aktif itu karena berbagai Mungkin macam nggak aktif hal, tuh karena ini ya, banyak faktor. karena faktornya ya Muda bisa. Kalau keluarga muda tuh kan mereka pasti lebih mengutamakan kerja kan, kerja, apalagi yang punya anak kecil gitu kan, pasti urusan ya kayak akulah mengalami seperti itu kan, masih fokus ke anak-anak. Ya udah, tapi aku tuh gini loh, tapi aku kadang-kadang juga kepengen juga sih mereka lebih aktif lagi gitu loh, jangan berpikiran yang tua-tua aja yang keluar terus gitu kan, yang ketemu itu lagi, bosen sebenarnya sih jujur aja. Regenerasi ya, ada regenerasi. Iya benar, ada regenerasi. Benar. Tapi luar biasa Mbak Titi, tadi saya agak sedikit apa ya, bukan gemeter sih, kayak waktu Mbak Titi ngomong menyerahkan semuanya pada Bunda Maria, karena kan Mbak Titi nggak tahu apa yang mesti diperbuat, tugasnya apa. Iya. Tadi Mbak Titi juga kayak ada penerangan Roh Kudus, Mbak Titi agak sedikit apa ya, itu agak sedikit tadi Mbak Titi waktu ungkapan tadi kayak bukan sedih sih, kayak apa ya, terharu aja. Terharu ya. Tadi aku aja yang denger nih merinding loh. Jujur tadi aku merinding. Ya ampun, luar biasa ya emang. Aku terharunya tuh, aku tuh tadinya berpikir aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue bilang gitu, gue nggak tahu nih kota lingkungan tuh tugasnya apa aja gitu loh. Kebetulan juga pada waktu aku masih jadi ketua lingkungan itu kan warganya belum begitu banyak ya, baru 50 lah, 52. 50 kakak, lumayan dong Mbak kalau 50 kakak. Belum sampai. Pada waktu aku jadi ketua lingkungan itu belum sampai 50. Aku masih ingat itu sekitar 47 atau 48 gitu kan, 48. Tapi kan akhirnya begitu aku tahu, karena ada yang mungkin dia udah lama tinggal di situ, tapi dia nggak mau aktif gitu ya. Terus aku cobalah melakukan pendekatan kepada mereka. Akhirnya mereka mau bergabung juga gitu. Jadi akhirnya aku juga jadi tahu di komplek aku pun sebenarnya tuh pada waktu itu aku taunya cuma 2 orang yang Katolik gitu kan. Tapi ternyata begitu aku menjadi ketua lingkungan pada waktu itu, aku mencari tahu gitu loh, di komplek itu ada berapa sih sebenarnya yang seiman sama aku gitu. Mau nggak mau terjun langsung, istilahnya kayak blusukan ya, yang tadinya kita tidak mengenal warga, mau nggak mau sebagai ketua lingkungan ya harus pendekatannya seperti itu, kita mengenal warga, istilahnya kayak blusukan lah, istilah kerennya yang Pak Jokowi lakukan, mungkin kita bisa meniru itu ya. Tapi good juga sih, saya terharu banget dengar yang Mbak Titi seperti ini. Bener sih, kalau kita nggak blusukan gitu, kita nggak tahu warga kita. Dan aku nggak tahu mereka tinggalnya di mana tuh, aku nggak tahu. Jadi aku sekarang itu aku jadi tahu, oh mereka tinggalnya di sini. Ada kadang yang susah aku cariin, aku berusaha untuk cari tahu gitu loh. Di mana sih rumah mereka, sampai kadang-kadang tuh udah posisinya di mana? Aku udah ada posisi di sini nih, tolong dong. Akhirnya aku tahu juga, oh ternyata jauh juga dari aku. Luar biasa. Terus Mbak, ini kan kalau apa namanya kita menjadi ketua, Mbak Titi menjadi ketua lingkungan, itu pasti ada dong up and down-nya ya. Ada kadang ya namanya kita mengerjakan segala sesuatu tuh kadang ada kita semangatnya bernyala-nyala, ada juga kita ketika kita lagi down juga bisa. Itu di periode pertama sama periode kedua bisa kasih gambaran ke kita cara Mbak Titi gimana untuk ngebangun lagi supaya semangat Mbak Titi tuh naik lagi, supaya ini loh aku benar-benar mau pelayanan, aku mau memberikan segala sesuatunya untuk pelayanan, untuk mengayomi warga, untuk membimbing warga, karena kan dengan banyaknya warga, tadi paling nggak kurang lebih 50 ya Mbak? Sekarang warga ya, kakak ya? 61. Oh 60, itu kan nggak istilahnya susah-susah gampang ya? Istilahnya juga benar loh, dibilang susah, tapi kadang ada juga warga yang bisa istilahnya mendukung kita, seperti jadi dibilang gampang, tapi kadang nggak gampang juga, masih mungkin namanya kita mengurus, kita di keluarga aja mengurus anak misalnya 2 aja tuh kita susah, apalagi ini dengan banyaknya warga 50 ke atas itu kan apa ya, kalau saya bilang mah
kadang-kadang ini rumit juga pekerjaan, tapi semua ini harus kita lakukan. Mungkin Mbak Titi bisa sharing ke kita, Iya. apa perbandingan itu periode pertama gimana, terus periode kedua apa, terus langkah selanjutnya bagaimana, itu mungkin bisa sharing ke kita nih yang muda-muda supaya bisa belajar dari Mbak Titi juga. Aku sebenarnya pengen belajar dari mereka juga sebenarnya kan, karena aku juga masih banyak kekurangan di dalam aku sebagai ketua lingkungan. Awalnya tuh aku berpikiran gini Mbak Gustin, aku tuh kepengen supaya mereka lebih guyup lagi gitu kan, lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya gitu kan, jangan sampai kita pergi ke gereja kita nggak kenal mereka nih. Yes. Oh ternyata lu lingkungan gue, kok gue kagak kenal lu kan gitu kan istilahnya kan. Padahal duduk di samping kita nih di gereja, tapi kita nggak tahu dia, begitu ketemu di lingkungan, lah kok lu gitu kan. Aku sih awalnya tuh sebenarnya kepengen supaya warga aku tuh lebih guyup, terus mereka mau lebih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan gitu aja ya. Padahal kan susah ya mengajak orang untuk datang dalam kegiatan-kegiatan lingkungan tuh susah banget gitu loh. Kadang-kadang alasannya banyak lah, tapi ya aku belajar berusaha untuk mengerti mereka gitu ya. Tapi ada caranya juga. Aku kadang-kadang tuh suka menyapa mereka lewat telepon, lewat SMS, aku tanyain mereka gitu loh. Dan ujung-ujungnya aku mengajak mereka untuk ayo dong datang sekali-sekali supaya kita lebih saling mengenal satu sama yang lain gitu kan. Nah kalau sekarang ini di zaman pandemi ini kan agak susah ya untuk ketemu offline ya. Kalau zaman dulu ketemu offline kita bilang ketemu ya buat latihan kur, oke yang bisa nyanyi dateng gitu kan. Nah kalau sekarang ini kan kita harus susah mau ketemu. Awal-awal pandemi itu aku juga bingung aku mau ngapain gitu loh. Aduh gimana ya mau ngapain ya, padahal orang juga ada pada nanyakin, kita mikirnya nggak nyangka kan pandemi selama ini juga kan. Iya. Kita pikirnya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah selesai gitu. Ternyata sampai hampir 2 tahun nih pandemi. Ya, hampir 2 tahun. Kita lewat virtual, puji Tuhan, mereka juga mau hadir, walaupun masih menurut aku tuh masih presentasinya masih sedikit, masih kecil lah yang mau hadir. Tapi aku masih mau berusaha untuk mereka lebih lebih mau mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan dulu gitu loh. Intinya jadi pendekatan diri ya Kak, karena kalau kita memberikan perhatian, ketua tuh memberikan perhatian, perhatiannya hal-hal kecil, misalnya kita menyapa aja gimana ibu kabarnya, ibu ntar besok ikut ini ya. Nah mungkin warga merasa ini loh ketua lingkungan aku perhatian banget, mosok aku udah di perhatian gini, aku nggak memberikan kontribusi lagi bagaimana, jadi mau nggak mau perhatian tadinya vakum, ya jadi karena Mbak Titi memberikan perhatian, jadi mau bergerak lagi, oke lah, aku juga mau datang gitu. Jadi intinya pendekatan supaya juga lingkungan menjadi maju, gitu ya Mbak Titi. Luar biasa loh Mbak Titi. Karena ini loh, nggak semuanya kalau orang pintar banyak ya Mbak, tapi orang yang punya rendah hati, terus orang yang mau merangkul, mau memperhatikan orang-orang itu kan sedikit ya. Maksudnya nggak semua orang bisa seperti itu. Sedangkan sosok jiwa kepemimpinan seorang tuh harus mempunyai paling enggak sifat seperti itu. Nah kalau aku lihat sih Mbak Titi luar biasa nih, bisa menjadi panutan buat aku yang masih belajar banyak, istilahnya bisa kasih gambaran, maksudnya bisa memberikan contoh seperti ini. Terus Mbak Titi ini selama pandemi kegiatan-kegiatan lingkungan apakah tetap dilaksanakan atau bagaimana Mbak? Tetap masih berjalan kok. Oh, tetap berjalan. Masih jalan. Pakai virtual kali ya, Mbak ya? Ya, virtual. Kita pakai virtual kan. Aku setiap bulan itu mengadakan ibadat sabda lingkungan supaya tidak kosong ya. Karena kalau kita cuma mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kan paling cuma bulan Maria, bulan Mei, bulan Oktober gitu kan. Terus KKS, terus APP, bulan sebelum masa prapaskah, masa Advent gitu aja Kak. Tapi makanya aku setiap bulan itu aku mengadakan virtual ibadat lingkungan supaya kita bisa lebih saling ketemu lagi, walaupun kita nggak bisa berpelukan, kita nggak bisa cipika-cipiki, nyapa gitu kan. Tapi dengan melihat wajah ya udah seneng gitu loh, apalagi kalau tersenyum gitu kan, kayaknya enak banget ya, warga tuh udah happy semua walaupun dalam keadaan seperti ini masih tetap happy gitu. Bener-bener ya kan? Iya benar-benar, istilahnya nggak vakum ya, tetap ada kegiatan dengan virtual. Kalau yang nggak bisa mungkin bisa dibantu ya Mbak, dalam arti kan
kadang-kadang keluarga lingkungan tuh kan, apalagi yang sepuh-sepuh ya, itu kan kadang suka bingung menggunakan virtual, tapi kan kadang ada yang punya anaknya yang bisa untuk memberikan ini, atau siapapun tetangganya yang mungkin bisa caranya, jadi yang bisa tuh memberikan informasi gini loh caranya, jadi supaya tetap ada kegiatan, tetap ada pertemuan. Gini aja udah hiburan ya Mbak Titi, meskipun lewat kita dari ini aja udah hiburan banget. Aku bisa ketemu Mbak Titi aja bisa saya hey gini. Iya, saya kayak gini aja udah seneng banget ya. Aku bilang, aduh Mbak Titi, aduh aku seneng banget loh. Waktu Mas Ado bilang, bagus ininya narasumber, yes, aku bilang gitu. Apalagi warga lingkungan yang udah menyatu dengan Mbak Titi, yang sering mensupport Mbak Titi, pasti seneng banget lah kalau ketemu begini ya. Amin. Mbak Titi, aku nih suka kepo loh, liatin di Komsosnya, YouTube Komsos. Mbak Titi kan juga jadi dubbing itu ya, dubbing doa, terus suka memberikan renungan harian juga. Itu aku senang loh, Mbak Titi sore bagus. Itu Mbak Titi gimana cara bagi waktunya? Itu ini nggak menyita waktu Mbak Titi nggak? Karena kan Mbak Titi juga sebagai ketua lingkungan, juga mungkin ibu rumah tangga ya, mengurus anak. Itu terus dengan seperti ini juga istilahnya berkarya ataupun pelayanan ya, tadi misalnya memberikan persembahan isi dubbing suara, itu kan juga buat kemuliaan Tuhan ya. Itu ini nggak Mbak? Maksudnya mengganggu waktu Mbak atau apa? Sampai renungan harian juga ada ya Mbak ya? Aku kepo loh. Aku kepo itu. Tapi butiran sabda ya? Itu butiran sabda. Aku nggaknya renungan harian. Sama nggak sih butiran sabda renungan harian? Butiran sabda ya, karena gini, kalau renungan harian kan aku harus memberi renungan ya dalam bacaan itu kan. Dan aku nggak pinter-pinter banget kalau kayak gitu, aku harus mesti banyak belajar lagi lah. Oh iya. Kalau butiran sabda tuh kayak istilah membacakan Injil gitu ya? Jadi aku bilang sama Mas Ado, aku maunya gini aja deh, bacain salah satu firman Tuhan yang berkenan di hati aku, nanti aku bacain. Terus ntar kita doa, aku belajar gitu kan, sama Mas Ado pada waktu itu kan. Oh ya udah boleh gitu kan. Terus ya udah aku mencoba, ada berapa kali sih aku emang mencoba seperti itu sih. Terus kemarin tuh aku sempat agak sibuk karena kebetulan aku ada kesibukan bertambah di komplek. Jadi aku agak terbengkelai itu butiran sabdanya. Jadinya belum aku lanjutin lagi. Karena kan kalau bikin butiran sabda baca itu kan harus penuh konsentrasi kan. Sedangkan aku waktu itu pas lagi pandemi lagi meningkat tuh pada waktu bulan Mei, Juni, Juli. Di komplek kebetulan juga banyak yang terpapar kan. Akhirnya kan aku beralih lah. Aku berpikiran gini pada waktu itu kan di gereja nggak terlalu banyak ada kegiatan. Paling cuma virtual ini aja kan, lewat virtual, tapi kan nggak terlalu sering gitu kan. Nah, kebetulan di komplek ada hal seperti ini, kenapa sih gue nggak melayani di tempat yang terdekat gue dulu gitu loh. Terus walaupun di lingkungan tuh juga tempat terdekat buat aku tuh orang-orang yang seiman sama aku kan, tapi kalau di komplek ini kan beraneka ragam budaya dan agama kan, jadinya gue melibatkanlah di situ. Dan itu pun sebenarnya aku udah diajakin sama teman aku satu komplek, cuma aku menunda-nunda terus gitu loh. Aku nggak tahu ya kenapa pada waktu itu aku menunda terus, aku diajakin tapi dia mohon sama aku kan. Terus akhirnya tiba-tiba itu pas kita nggak boleh misa offline, ya udah akhirnya mereka nawarin aku lagi. Ya udah akhirnya aku bilang, oh mungkin ini jalannya Tuhan kali ya, gue harus melayani di komplek gue dulu nih, aku bilang. Ya udah akhirnya butiran sabdanya lupa karena butuh konsentrasi untuk membuat itu. Saya Mas Ado nanyain aku lagi, ntar ya kok saya udah tenang baru bikin lagi. Mudah-mudahan berlanjut lagi deh butiran sabdanya. Amin. Kita masih menunggu loh Mbak Titi. Karena bener deh, suaranya bisa menyentuh hati aku gitu loh. Jadi aku kadang suka dengerin, beneran. Bukan gimana-gimana, tapi memang bener sih suaranya tuh pas dan mungkin enak ya Mbak gitu loh. Luar biasa, itu kan juga suatu talenta yang Tuhan berikan buat Mbak Titi. Amin. Iya. Jadi pelayanan itu nggak hanya itu aja Mbak. Bisa jadi kita melihat di sekeliling kita, dan kita kalau pelayanan kan tidak boleh memilih ya. Artinya bukan satu itu jenis aja, tapi kita hidup bermasyarakat juga harus bisa memberikan pelayanan kita. Karena Tuhan maunya kan, ya istilahnya jangan pilih-pilih. Kalau pelayanan
ke semua orang, kenapa tidak gitu kan? Jadi Mbak Titi juga memberikan pelayanan Betul, di dalam betul. komplek Tidak ya, boleh nggak apa-apa, itu sekeliling juga orang, bagus. hitam Jadi sana. nggak hanya menggereja aja, cuma bermasyarakat lah. Sesuai yang ini kan semakin terlibat di dalam masyarakat ya, sesuai tema apa sih APP kita ya? Ya, semakin Ya, terlibat kan, seperti ya, programnya KAJ ya, ya semakin programnya KAJ, mengasihi, ya semakin semakin terlibat, melayani, semakin menjadi semakin mengasihi, berkat. ya semakin terlibat di dalam masyarakat. Itu juga nih mau sama Bapak uskup kita ya, seperti itu. Luar Paus ya, biasa loh Mbak Titi. Aduh, ini kita santai banget, tapi asik loh. Maksudnya narasumber dengan Mbak Titi, saya bisa apa? Nggak jadi itu tadi saya tegang, jujur saya tegang. Terus tapi setelah begini-gini ya, puji Tuhan mengalir segala sesuatunya. Dan ini kita nggak ini dulu ya, kita nggak setting, jadi benar-benar natural banget ya Mbak Titi. Jadi malah enak ya mengalirnya ya. betul. Mbak Titi sekarang gini, ada kesan Ya. dan pesan untuk istilahnya sebelum kan ini istilahnya kita tuh kan memberikan apresiat ya semua kepengurusan, nggak hanya ketua lingkungan. Nanti mungkin kayak kemarin saya udah masuk ke dalam KKS dan doa, ketua KKS dan doa. Nah ini sekarang kan lagi ketua lingkungan. Mungkin Mbak Titi bisa memberikan kesan dan pesan buat kita bagaimana sih gambaran untuk menjadi ketua lingkungan, supaya kita nih yang tadinya nggak paham jadi tahu, mengerti, oh gini loh ketua lingkungan. Jadi memberikan apa ya masukan, sharing buat kita. Mungkin Mbak Titi bisa sharing kesan dan pesan Mbak Titi untuk kita semua. Kalau kesan aku sih kita harus mengguyupkan warga kita dulu, ya kan? Kita harus mengenal dia dulu, dan kita juga harus mengerti dia. Mengerti itu dalam arti bukan hanya mau dilayani, tapi dia juga harus mau melayani, gitu kan? Terus kesan-kesan aku sih dibikin dulu deh guyup dan kompak dalam satu saudara di dalam lingkungan itu dulu. Kalau udah guyup, kompak, pasti apa ya, mengalir gitu aja kalau menurut aku. Nggak usah pusing-pusing mikirin program apa. Program itu mengalir dengan sendirinya gitu. Terus apa ya, kalau pesannya sih semoga di pengurusan yang menggantikan aku itu jangan pernah deh ada kata lelah untuk melayani Tuhan dan sesama. Khususnya saudara-saudara kita di lingkungan. Karena Tuhan tuh pasti apa ya, memberkati kita loh di setiap langkah kita untuk berkarya tuh. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti mencarikan jalan untuk kita keluar dari masalah itu, pasti ujung-ujungnya bisa berjalan dengan baik, gitu aja. Intinya jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya nggak Mbak? Nanti berkat-berkat tercurah mengalir terus-menerus, dan intinya juga keguyupan yang harus dibina. Karena kalau tanpa keguyupan, meskipun itu programnya bagus, tapi kalau nggak disertai dengan support dan keguyupan juga, istilahnya itu program akan terhenti atau mandek gitu ya Mbak? Iya, betul. Kalau ada program kita, banyak program, tapi kita nggak disupport sama warga kita, nggak akan jalan. Kita mau ini, mau itu, mereka diam di tempat, terus mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kitanya jadi bingung sendiri akhirnya, kita mau ngapain lagi, akhirnya cuma berdoa aja deh, Roh Kudus turun dong ke gue. Mengalir dong dalam diri gue. Apalagi istilahnya ketua lingkungan itu melayani, merangkul, mengayomi warganya, ya Mbak Titi ya. Iya. Dan mesti rendah hati, itu yang benar-benar kita harus apa ya, kita support, kita juga rangkul warga. Kalau warga sudah di pendekatan seperti itu, otomatis warga juga akan memberikan kontribusinya. Nggak diminta, mereka pasti bantu kok. Benar, dengan senang hati pasti. Ya. Ada tambahan lain Mbak Titi sebelum saya menutup acara ini? Tambahan apa? Aku mau ada yang mau disampaikan atau apa? Ini aja deh Mbak Agustin, aku mau mengucapkan terima kasih sama warga lingkungan aku, Tanjung Barat Ayon, Santo Thomas, yang sudah mempercayakan aku untuk melayani selama 2 periode ini. Pastinya aku juga masih banyak ada kekurangan,
dan kesalahan dalam bersikap, berkata-kata, aku minta maaf. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih sama keluarga aku yang the best banget, yang selalu mensupport aku nih dalam suka dan duka aku sebagai ketua lingkungan. Juga untuk para pembimbing aku yang selalu memberikan aku pencerahan supaya aku enggak tidak bosan dalam berkarya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih sama Romo Tarno, Romo Tio yang sudah mensupport dan memberikan penyegaran rohaninya juga buat aku, yang kadang-kadang aku masih suka kadang-kadang tuh mau seenaknya sendiri juga. tapi puji Tuhan aku masih bisa melatih untuk tidak egois, untuk tidak aku lebih bisa lebih sabar lagi. Semoga kedepannya aku juga bisa lebih sabar, lebih tidak egois, lebih tidak mementingkan diri sendiri, tapi aku bisa bisa lebih dapat berkarya dimanapun aku berada. Aku bisa berkarya walaupun tidak di lingkungan sekarang ini karena udah habis masa jabatan aku. Jadi aku minta maaf sama wargaku ya kalau aku ada salah, ada kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan di hati mereka, dan kadang-kadang aku ngoyak-ngoyak terus nih buat bayar, ayo bayar iuran pasturan Santo Yusuf gitu kan, setiap saat dikejar-kejar gitu, mohon maaf. Nanti yang ngejar-ngejar ketua lingkungan berikutnya. Untuk Mbak Rina aku mensupport beliau. Untuk next ya. Sekarang Mbak Rina ketua lingkungannya. Oh ya, aku dengar nih gosip atau apa ya? Mbak Titi mau dijadikan korwil ya? Duh, selamat ya Mbak Titi. Terima kasih. Itu lucu loh aku. Aku tuh kan di grup saya ya. Ketua ininya kita ini ya, calonin ada 2 nih, Pak Anto sama Bu Titi ya katanya kan. Terus DPH-nya ini ya. Terus aku bilang gini, enggak, jangan aku dong, aku bilang gitu kan. Terus ada yang bilang gini, semoga Roh Kudus mencerahkan pikiranmu sehingga kau terpilih jadi korwil. Saya aminin loh. Itu udah last minute loh ngumpulinnya tuh. Padahal aku mikirnya gini kan, itu formulir mengusulkan nama korwil, tapi tanda tangannya ketua lingkungan kan. Karena aku udah nggak mau ngisi tuh sebenarnya tuh. Tiba-tiba tuh kan aku setiap kalau ngirim berkas tuh aku fotokopi tuh berkasnya. Terus begitu aku baca lagi, kok nih bisa ada nama gue yang gue usilin ya, usilin jadi ke korwil ya. Padahal aku nggak mau nulis tuh sebenarnya. Ya itulah Kudus yang bekerja ya. Ya benar. Apresiasi nggak bisa. Kalau aku apresiasi bekerja tuh kita nggak bisa menolak loh. Ya. Kita apresiat banget untuk kepengurusan Mbak Titi menjadi ketua lingkungan ini selama 2 periode dan tetap mendukung di sisa kepengurusan hingga nanti Desember ya Mbak. Ya. Terus berkarya ya Mbak. Amin. Tetap semangat. Tuhan pasti memberkati Mbak Titi ya. Dan pasti akan memberikan jalan, menerangi terus jalan di sisa kepengurusan Mbak Titi ini agar tetap selalu berkarya, tetap semangat. Okay. Semangat juga untuk Mbak Gustin ya. Terima kasih loh. Dalam berkarya di mana. Amin ya Mbak. Oke. Demikianlah bincang santai Komsos hari ini. Kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Gustin pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di bincang santai Komsos selanjutnya. Selamat siang, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.